Shalawat Burdah dan Kuda Pangeran Diponegoro oleh M. Bedjo Jafar KH. Kiai Haji Nur Rohmat Allahu Yarham selalu menceritakan kisah tentang Shalawat Burdah dan Kuda Pangeran Diponegoro. Pada hari Jumat Pahing malam Sabtu Pon tanggal 29 September 1829, satu episode Perang Jawa, di mana terjadi sebuah pertempuran yang sempat membuat pasukan Pangeran Diponegoro terpukul mundur dan terdesak. Secara matematis, tidak ada celah yang akan mampu mengeluarkannya dari keadaan tersebut. Di belakang sana, ribuan pasukan Belanda terdengar riuh ramai bersorak gembira. Karena terbayang di benak para kolonial kalau mereka dapat menangkap bahkan membunuh Pangeran Diponegoro. Perang tersebut telah menguras hampir seluruh konsentrasi mereka para kolonial, baik berupa harta, darah maupun nyawa. Di saat tidak ada pilihan lagi, selain melawan dan mati atau melawan dan tertangkap, Pangeran Diponegoro melantunkan bait Sholawat Burdah dengan segala kepasrahan yang total. Perlindungan Allah jauh lebih berlimpah, dari sekedar baju besi berlapis dan dari benteng yang kokoh nan tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa Sholawat Burdah yang dilantunkan Pangeran Diponegoro, dengan mengutus malaikat menyampaikan kabar, "Tidak usah ragu wahai kekasih Allah, lompatkan kudamu ke dalam rawa yang membentang di depanmu." Pangeran Diponegoro pun menjawab, "Samina wa athonaa." Pangeran Diponegoro membedal kudanya diikuti oleh pasukannya yang percaya dan taat kepada beliau untuk terjun ke dalam rawa-rawa yang kedalamannya tidak terukur. Atas izin Allah, bukan terperosok ataupun tenggelam, tapi kuda yang beliau tunggangi bersama pasukannya mampu berlari tegap di atas rawa pening hingga tuntang sejauh 8 km dengan selamat. Sedangkan tentara Belanda yang mengikuti beliau, terperosok tenggelam ke dalam rawa tersebut. Karomah datang di saat yang amat genting. Karomah tidak dipelajari, tapi karomah adalah buah dari riyadloh, ketekunan, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, karomah Sholawat Burdah secara luar biasa mampu menjadi penghubung tanpa batas antara hamba dengan Tuhannya. Sumber https://ulamanusantaracaralara.com/shalawat-burdah-dan-kuda-pangeran-diponegoro/. Sholawat Burdah adalah syair, kasidah, atau puisi dalam bahasa Arab yang berisi pujian dan doa yang dipanjatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini terdiri dari 160 bait dan dibagi menjadi 10 pasal. 4 bait pertama dan 1 tambahan syair lainnya sering diamalkan dan disyairkan oleh para pecinta sholawat. Sholawat Burdah umumnya dibacakan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan Sholawat Burdah sebagai salah satu bacaan sebelum adzan atau menutup majelis zikir. Berikut ini adalah bacaan Sholawat Burdah dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Maulaya sholli, wasalim daiman abadan, alal habibika hoirul holki kullihimi. Ya Tuhanku, limpahkanlah selalu rahmat dan keselamatan atas kekasihmu yang terbaik di antara seluruh makhluk. Sholawat Burdah ditulis oleh Imam Bushiri, seorang penyair asal Mesir. Sholawat Burdah tercipta saat Imam Al-Bushiri menderita kelumpuhan dan kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Imam Al-Bushiri, yang bernama lengkap Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'idi bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah Eshan Haji Al-Bushiri Al-Mishri, adalah seorang penyair terkemuka di masanya. Beliau berasal dari Maroko, lahir di Dalas, sebuah wilayah Bahansa, dataran tinggi Mesir, pada tahun 608 Hijriah, 1212 Masehi dan tumbuh di Bushro. Al-Bushiri berasal dari kabilah Bani Habnun, Maroko. Al-Bushiri mengalami kepindahan ke Kairo, di mana di sana ia belajar tentang gramatikal Arab dan sastra dan menghafalkan Al-Quran semenjak usia belia. Al-Bushiri dikenal sebagai seorang sufi, pengikut tarikah dan ahli membuat bait syair, nadom. Al-Bushiri dikenal dekat dengan Syaikh Abbas Al-Mursi, yang dikenal sebagai seorang wali qut dan murid utama dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarikat Syadziliyah. Hal ini mempengaruhi diri Al-Bushiri dan membentuknya sebagai seorang sastrawan sekaligus sufi. Al-Bushiri tidak hanya pandai menyusun kata-kata indah, tapi juga mengisi kata-kata tersebut dengan muatan-muatan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau juga dikenal sebagai pencipta kasidah burdah yang digunakan untuk memuji Nabi Muhammad.
Berikut adalah beberapa tema utama yang ada dalam kasidah burdah. 1. Pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kasidah ini mengungkapkan perasaan cinta Imam Al-Busiri yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk untaian pujian. Pujian tersebut disampaikan dengan suasana dan perasaan takzim, haru, sedih, dan menyesal serta diungkapkan dalam nada bercerita, berdoa, dan menasehati. 2. Pesan moral. Kasidah burdah juga berisi pesan moral yang penting. Ini mencakup nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam. 3. Nilai-nilai spiritual. Puisi ini juga mengandung nilai-nilai spiritual yang mendalam. Ini mencakup pengajaran tentang kehidupan spiritual dalam Islam dan bagaimana mencapai kedekatan dengan Allah. 4. Semangat perjuangan. Kasidah burdah juga mengandung semangat perjuangan. Ini mencerminkan semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada umumnya. 5. Doa dan harapan. Bagian dari kasidah burdah adalah doa dan harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Kasidah burdah sering dibacakan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan merupakan bacaan rutin di pondok pesantren. Kasidah burdah memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya, menghafalnya, atau mendengarkannya. Salah satu manfaatnya adalah memperbaiki akhlak atau budi pekerti yang baik. Akhlak adalah sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemuda Indonesia adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan negara. Pemuda Indonesia juga merupakan bagian dari umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, pemuda Indonesia perlu memperbaiki akhlaknya agar menjadi pemuda yang beriman, bertakwa, berilmu, berbakti, berprestasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu cara untuk memperbaiki akhlak pemuda Indonesia adalah dengan mengenal dan mengamalkan kasidah burdah. Dengan kasidah burdah, pemuda Indonesia dapat meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, seperti jujur, adil, sabar, tawadu, cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Dengan kasidah burdah, pemuda Indonesia juga dapat meningkatkan rasa cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan syarat utama untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasidah burdah, pemuda Indonesia juga dapat merasakan keindahan dan kedamaian hati yang berasal dari zikir dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kasidah burdah adalah salah satu sarana yang efektif untuk memperbaiki akhlak pemuda Indonesia. Kasidah burdah dapat membentuk karakter pemuda Indonesia yang islami dan patriotik. Kasidah burdah dapat menjadikan pemuda Indonesia sebagai generasi yang berkontribusi positif bagi agama, bangsa, dan dunia. Bagaimana cara menghafal kasidah burdah? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghafal kasidah burdah dengan mudah dan cepat. Beberapa metode tersebut adalah membaca kasidah burdah secara berulang-ulang dengan penuh konsentrasi dan penghayatan. Mendengarkan rekaman audio atau video kasidah burdah dari sumber yang terpercaya dan mengikuti bacaannya. Menulis kasidah burdah di buku atau kertas dengan tulisan yang jelas dan rapi. Menggunakan teknik mnemonik atau pengaitan kata untuk mengingat urutan bait-bait kasidah burdah. Membentuk kelompok belajar atau halakah dengan teman-teman yang juga ingin menghafal kasidah burdah dan saling menguji hafalan. Meminta bantuan guru atau orang yang sudah hafal kasidah burdah untuk membimbing dan memberi koreksi. Bagaimana cara menulis kasidah burdah dengan benar? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menulis kasidah burdah dengan benar. Beberapa hal tersebut adalah mengikuti struktur kasidah burdah yang terdiri dari 10 bab atau makalah, dengan setiap bab memiliki 10 bait atau syair. Menggunakan bahasa Arab yang fasih dan bermakna, dengan memperhatikan tata bahasa, kaidah nahwu dan syaraf, serta kosakata.
Menggunakan metrum atau irama puisi yang sesuai dengan kasidah burdah, yaitu rajas atau ramal. Menggunakan rima atau sajak yang konsisten dan indah, dengan memperhatikan huruf akhir setiap syair. Menggunakan gaya bahasa atau balaghah yang menarik dan menggugah hati, seperti majas, istiara, kinaya, mubalaghah, tashbih, dan lain-lain. Mengisi isi atau makna kasidah burdah dengan pujian dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, serta mengambil inspirasi dari sumber-sumber yang syahih dan terpercaya. Fakta tentang kasidah burdah. 1. Kasidah burdah adalah salah satu puisi paling terkenal dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, sebagai ungkapan cinta dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kasidah ini terdiri dari 160 bait yang dibagi menjadi 10 bab, masing-masing membahas tema yang berbeda tentang keagungan, keindahan, dan kemuliaan Nabi. Kasidah ini juga dikenal dengan nama Al-Kawakib Al-Durriyah fi Madhi Khair Al-Bariyah, bintang-bintang berkilau dalam memuji yang terbaik dari makhluk. 2. Kasidah burdah memiliki banyak keistimewaan dan keajaiban yang dikaitkan dengannya. Salah satunya adalah kisah penyembuhan Imam Al-Busiri dari penyakit lumpuh yang dideritanya setelah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan selimut, burdah, darinya. Kisah ini menjadi asal-usul nama kasidah ini. Selain itu, kasidah ini juga dipercaya memiliki banyak manfaat dan keberkahan bagi orang-orang yang membacanya, menghafalnya, atau mendengarkannya dengan penuh penghormatan dan kecintaan kepada Nabi. 3. Kasidah burdah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia. Kasidah ini juga sering dibaca dalam berbagai acara keagamaan, seperti Maulid, peringatan hari-hari besar Islam, atau ziarah ke makam Nabi. Kasidah ini juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak penyair dan seniman Muslim yang menciptakan karya-karya indah dalam mengagumi Nabi Muhammad SAW.